Saya pernah mau dijebak dengan narkoba, lolos ya. Kemudian data pribadi saya dibongkar ya. Ya. Data pribadi dibongkar loh. Artinya ini dia punya akses ya, membuka data pribadi. Kemudian ada informasi adanya pemantauan yang katanya beresiko kepada saya ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal bersama, kanal Inspirasi Bangsa, kanal Inspirasi Jawa Tengah, dan kanal Bangsa TV. Kami sedang mendapat kesempatan yang luar biasa siang ini karena bisa bertemu, berwawancara langsung dengan seorang advokat senior yang aslinya juga dari Semarang, yaitu Bapak Sugeng Teguh Santoso, yang biasa kita kenal sebagai Ketua Indonesia Police Watch atau yang disingkat IPW. Apa kabar Pak Sugeng? Puji Tuhan, alhamdulillah kabar sehat, Mas Bambang. Saya panggil Mas saja lah. Iya, ya. iya. Panggil juga saya Mas juga, enggak apa-apa. Iya, Mas Sugeng. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Mas Sugeng ini lahir di Semarang 13 April 1966. Iya. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang berprofesi sebagai advokat dan terbaru bertambah dengan status politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Pernah mendirikan Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Saat ini menjadi Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya, dan juga Ketua Indonesia Police Watch (IPW). Nah, Pak Sugeng, supaya lebih akrab dengan para pemirsa kita, Bapak mungkin bisa bercerita karir mulai jadi advokat sampai saat ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi para advokat muda. Silakan Pak Sugeng. Saya ini bukan advokat salon ya, yang stylish, yang bergaya glamor ya. Saya ini advokat yang dari kampung ya. Bahkan saya mengembangkan profesi saya sebagai street lawyer ya, advokat jalanan ya. Karena memang nyata saya menangani kasus-kasus orang jalanan ya, pedagang asongan, kemudian pengemis yang ditangkap ya, kemudian yang orang-orang homeless yang digusur ya, kemudian orang-orang yang berprofesi di level bawah lah. Dari tahun 88 sampai hari ini masih berkutat di sana ya, Mas Bambang dan pemirsa. Walaupun sekarang sudah saya mengorganisir satu lembaga bantuan hukum, sehingga ada tim yang menangani. Jadi banyak sekali kasus-kasus berdimensi pelanggaran hak asasi manusia, hak atas hidup, hak atas kebebasan berkeyakinan, ya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu menjadi fokus daripada pekerjaan bantuan hukum yang kami berikan, gitu ya. Kalau sekarang semakin
ke sini, saya juga kan selain membentuk LBH untuk mencukupi kehidupan dan juga operasional daripada LBH, saya sudah membuka kantor lama ya, dari tahun 92. Jadi subsidi silang. Jadi saya banyak berada di luar lembaga formal pemerintah. Baru-baru ini yang cukup saya juga nanti aneh ya, kalau saya masuk di DDPRD Kota Bogor, ini aneh buat saya, situasi yang baru ya, gitu ya. Jadi berkembang Sebentar, dari jadi sana. Pak Sugeng terpilih ya di DPRD Kota Bogor. Terpilih ya, ya terpilih. Wah, selamat. Nggih, Ya, nggih. jadi ini nanti agak aneh nih buat saya nih di lembaga formal yang pertama kali ya. Baik, tadi Bapak Sugeng menyatakan advokat jalanan tidak Ya, glamor. Nah, itu apa implikasinya? Apakah berarti honornya murah atau seperti apa Pak Sugeng? baik. Iya bahkan tanpa honor ya, pro bono istilahnya ya. Pro bono itu gratis, kami tidak menerima pembayaran uang jasa. Tetapi kami membatasi pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti kalau buruh di PHK ya, penggusuran hak atas keberkeyakinan dan beragama, misalnya ada satu rumah ibadah ditutup berdasarkan dia minoritas dipersekusi oleh mayoritas, itu kami tangani ya. Jadi seperti itu. Di Indonesia ini ada keyakinan Islam juga yang dimarginalkan ya. Satu kelompok Ahmadiyah dan satu kelompok Syiah. Nah itu udah langganan kami tangani itu ya kalau mereka dipersekusi. Jadi begitu, gratis, betul-betul gratis. Ya, Tetapi kan kita tidak boleh menjadi miskin karena menangani orang ya, miskin ya. Jadi saya ya. juga membuka profesional. Ya, Pak Sugeng, biasanya para advokat memang menyediakan diri untuk membela secara pro bono tadi, apakah karena dia baru mulai atau mungkin advokat yang sudah jalan lama juga, tetapi karena untuk kasus-kasus seperti itu biasanya punya dampak publikasinya yang besar, sehingga Iya, sehabis itu mendapat juga kasus-kasus yang besar juga. Gimana Pak Sugeng? publikasi ya, penanganan kasus yang memiliki sifat interest public case ya, menarik perhatian publik itu punya dampak publikasi ya, menaikkan rating di publik Ya. ya. Nah, ada satu advokat sahabat saya yang belakangan banting setir ke sana ya. Siapa itu? Ya. Hotman Paris Hutapea ya. Oh, Hotman Paris Hutapea ya. Ini kan dia dulu ini advokat profesional yang menangani kliennya itu yang pengusaha besar ya, perbankan, pebisnis bahkan dari luar negeri. Tapi sejak dia ada acara di Kopi Joni, dia kemudian banyak melayani juga pengaduan masyarakat, tapi belakangan ya. Kalau ya. saya kan sudah 30 tahun lebih ini Mas ya, berangkat dari kesadaran sejak mahasiswa gitu ya. Jadi memang berangkatnya beda. Berangkatnya ini kita beda nih. Jadi begitu. Kalau masih waktu itu saya Ya. masih mahasiswa, masih berjuang ya, berjuang terus sampai sekarang membela mereka, tetapi juga Ya. kita memperhatikan basic ekonomi kita. Tadi Pak Sugeng mengatakan bahwa bukan advokat yang glamor. Iya, Padahal selain membela tadi kasus jalanan juga membela kasus-kasus yang besar.
Jadi kalau begitu tidak glamor itu memang tidak ingin glamor atau memang bergaya tidak glamor, Pak? Mungkin ini bawaan dari kecil ya. Kita kan keluarga sederhana ya. Jadi ini pernah ada satu pengalaman nih. Ini nyata nih pengalaman. Ya. Tahun 2000 kalau tidak salah saya membeli mobil mewah lah, BMW ya. BMW Ya. merah ya. Saya ingin saya ingin bergaya di depan orang tua saya. Ya. Orang tua saya tinggal di perumahan yang sederhana, itu yang saya beli ya. Sekelilingnya tuh pekerja-pekerja pabrik lah. Saya bawa ke sana, justru saya dimarahin, ya. Kemarin bapak saya, dia mengkritik keras saya, kamu ini mau pamer. Jangan datang lagi ke sini dengan membawa mobil kamu itu, ya. Jadi memang dari kecil kami dilatih untuk pola hidupnya sederhana saja, ya. Itu salah satu itu. Akhirnya mobil itu saya jual tuh. Jadi ya, dan nggak bisa saya memang bergaya-gaya. Pak Sugeng ini akhir-akhir ini banyak dikenal sebagai Ketua Indonesia Police Watch, walaupun di jabatan profesional juga ada di Peradi dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan ini apa kegiatan atau fungsi Pak Sugeng di lembaga-lembaga ini? Itu antara IPW dengan profesi saya dan juga organisasi saya yang pimpin ini sebetulnya sejalan. Karena kan IPW ini mengkritisi ya, memantau kinerja polisi. Salah satunya kinerja polisi itu salah satu bidangnya itu penegakan hukum. Nah ini kan sangat erat dengan pekerjaan advokat. Jadi artinya kami punya ilmu yang sama ya antara polisi dengan advokat terkait soal penegakan hukum berangkat dari dua sisi yang berbeda ya. Oleh karena itu kami bisa mencermati. Nah, karena ini punya sejalan ya, jadi IPW sekarang itu kinerjanya banyak mengamati soal penegakan hukum oleh Polri ya. Jadi kami tahu dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses penegakan hukum, di mana di sana ada pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, ya, unprofessional conduct, ya. Nah itu kami bisa membedahnya. Walaupun pada batas-batas tertentu tidak diakui, ya, yang kami cermati, sebetulnya mereka paham ada dugaan pelanggaran, ya. Tapi yang kami lakukan kan ingin memperbaiki instansi Polri supaya dipercaya oleh publik, dapat menjalankan perintah undang-undang dengan baik, ya, undang-undang Polri dan juga hukum dengan baik, dan bisa dipercaya oleh publik. Nah, ini yang kami lakukan, walaupun dalam hal itu banyak sekali tantangannya, Mas ya. Kalau di advokat kan sudah sehari-hari pekerjaan kami ya, gitu. Nah, tetapi di IPW ini banyak tantangannya nggak sedikit ya. Ya, baik, Pak Sugeng. Saya mau tanya begini, IPB, Pak Sugeng atas nama IPB itu menangani, paling tidak melaporkan kasus-kasus yang sensitif. Itu berdasarkan harus ada laporan atau Pak IPB ini juga investigasi? Jadi dasarnya laporan, ya. Laporan baru kami verifikasi dan kami dalami istilahnya ya. IPW ini lembaga yang masih kecil ya. Kalau saya menerima pelimpahan tugas ini, lembaga ini timnya masih sedikit. Jadi untuk investigasi kami baru mengembangkan belakangan ini. Umumnya berdasarkan laporan, pengaduan masyarakat.
baru kami verifikasi. Kami belum mampu melakukan investigasi, ya, belum kuat. Tetapi ini sedang dikembangkan. Supaya itu meyakinkan IPB, khususnya Pak Sugeng, supaya itu diteruskan ke jalur-jalur penyelesaian hukum, apa yang dilakukan? Apakah tidak cek, diinvestigasi lagi dan sebagainya, Pak? Laporan-laporan itu. Kami namanya lakukan verifikasi, ya, verifikasi informasi, keterangan, data, ya. Kemudian kapasitas dan kompetensi dari pelapor, ya. Kemudian barang bukti kami verifikasi. Kan ada standar-standar yang disebut standarisasi pembuktian, ya, standarisasi pembuktian dan sistem pelaporan tindak pidana korupsi yang disusun oleh KPK dalam bentuk whistleblower atau justice collaborator, ya, whistleblower justice collaborator. Jadi posisi kami sebetulnya seperti whistleblower, peniup peluit, ya, peniup peluit melaporkan. Seperti misalnya nih, Mas Bambang memiliki data dugaan pelanggaran korupsi, laporkan, bisa mengadu pada kami bisa laporkan. Pengadu atau pelapor kami akan jaga kerahasiaannya, apapun resikonya tidak akan kami buka. Ya, identitas itu pasti, ya. Saya tidak akan buka identitas kecuali atas permintaan dari pelapor atau pengadu. Seperti itu, ya. Nah, risikonya ya kami harus terima apabila laporan tersebut tidak valid. Tetapi ingat, ya, dalam sistem peniup peluit kami ini bergerak berdasarkan konstitusi juga, ya, pasal 41 dan 42 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana di sana ada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam kinerja LSM seperti IPW, ya. Ini harus dihargai, ya, bahkan harus dilindungi. Yang kami laporkan tindak pidana, dan dalam status saya sebagai advokat, saya tahu tidak boleh mencemarkan nama baik orang, ya. Maka harus menyebut dengan inisial, itu, ya. Ya, baik. Pak Sugeng, ini ada yang bertanya, namanya Aulia Gracia. Bagaimana cara menyampaikan laporan ke IPB, Pak Sugeng? Ya, bisa menggunakan nomor yang sudah banyak beredar, ya. Jadi nomornya boleh dicatat di sini. Ya, oke. 08222 13 444, 4-nya 3 kali 58. Bisa dikirim dengan WA, ya, PDF, atau dikirim secara tertulis ke sekretariat IPW, Jalan Daksinapati Raya, nomor 6B, Rawamangun, Jakarta Timur. Daksinapati Raya, nomor 6B, Rawamangun, Jakarta Timur. Dari kasus-kasus yang ditangani oleh IPB, terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik tadi, itu berapa persen keberhasilannya atau ditindaklanjuti dan ternyata laporannya benar? Saya tidak bisa lah menyebut tingkat keberhasilan, ya. Kami kan hanya menjalankan yang menjadi mandat
penegakan hukum, ya. Ya. Mandat untuk pemantauan kinerja kepolisian. Kami jalankan saja. Soal presentasinya berhasil, saya nggak bisa sebut atau klaim berapa ya. Ya, pokoknya kami jalankan lah. Ya. Ya. Kekuatan kami itu pada verifikasi dan sumber, ya. Ya. Kekuatan kami pada kekuatan verifikasi dan sumber. Ya. Nah, Pak Sugeng tadi mengatakan bahwa menangani kasus-kasus ini itu pasti bisa juga ada risiko, Iya, apalagi kalau kasusnya sangat sensitif. iya, Itu menurut pengalaman apa saja yang pernah terjadi risikonya, Mas? banyak sekali ya. Saya pernah mau dijebak dengan narkoba, lolos ya. Nah, Kemudian data pribadi saya dibongkar ya. ya, Data pribadi dibongkar loh. Artinya ini dia punya akses ya, membuka data pribadi. Kemudian saya dilaporkan ke polisi, sekarang ini ada 13 laporan polisi ya. well, 13 laporan polisi ya. Kemudian ada informasi adanya pemantauan yang katanya beresiko kepada saya ya, ada. Kemudian apa lagi? Ya, nyaris jadi tersangka juga ya, dilapor balik atau menjadi tersangka. Itu resiko. Jadi seperti itu. Kalau fisik ya belum ada, atau orang mengancam lewat telepon tidak ada ya. Tapi kalau kemudian mengecam, menghina ya, mendiskreditkan, kenyang dikit, seperti itu ya, saya kenyang. Jadi harus kitanya santai saja, ya, santai jauh gitu. ya, baik. Nah, intinya bahwa IPB itu objektif. Apapun yang Berusaha, masuk, berusaha objektif. ya, bisa Ya, itu akan diteruskan. Nah, iya. ini beberapa yang mengikuti diskusi ini itu juga memberi apresiasi. Ternyata untuk menegakkan hukum, kecuali keahlian, kepedulian, juga diperlukan keberanian. Apa yang Iya, dirasakan oleh Pak Sugeng? saya sih bukan seorang pemberani, biasa saja. Tapi saya memiliki kemampuan mengendalikan kondisi psikologi saya, ya. Jadi saya belajar mengendalikan kondisi psikologis dengan berpikir rasional, ya. Karena rasa takut itu menghinggapi semua orang. Nah, kita harus mengukur rasa takut dan khawatir tersebut secara rasional. Rasionalitas dibangun atas dasar keilmuan. Jadi tidak ada sebetulnya yang namanya IPW itu berani ya. Tapi memahami kerja yang dilakukan dalam batas-batas ilmiah ya, dalam batas-batas profesional. Makanya ada keahlian hukum yang saya miliki ya. Tapi mungkin kelebihannya saya termasuk orang yang peduli pada penegakan hukum, ya, peduli dan siap mengambil risiko, ya itu saja, ya. Ya. Tidak ada yang istimewa lah. Ke depan Pak Sugeng kan mau menjadi anggota legislatif ya di Bogor tadi. Nah itu nanti apakah masih aktif juga di IPW, Pak? Masih tidak ada larangan. Ya. Yang dilarang malah saya praktek advokat. Ini saya tanpa miskin ini, Mas Bambang. Saya harus mengencangkan ikat pinggang karena tentu penghasilan sebagai DPRD lebih kecil daripada advokat ya. Saya harus berhemat gitu ya. Semoga bisa tetap menjalankan bantuan hukum ya dari yang gaji didapat. Tapi sebagai advokat yang memiliki kantor, saya bisa mendapatkan penghasilan dari hasil kerja kantor sebagai pemegang saham.
ya berdasarkan ketentuan undang-undang advokat, tapi tidak boleh praktek. Itu pertama. Kedua, ini kan hal baru ya DPRD ya. Ya, saya tetap akan melanjutkan kerja pemantauan anti korupsi ya di Badan Legislatif ini. Ini yang menjadi tanda tanya di Kota Bogor. Ya, ini nanti mau ngapain Pak Sugeng di DPRD Kota Bogor ya? Ya, saya bilang pada teman yang menanya ke saya bilang saya kan orang baru. Saya akan belajar, mendengar dan mencatat. Mencatat apa? Mencatat semua fenomena yang saya lihat, saya dengar, saya alami. Mengumpulkan informasi yang saya tahu, saya dapat. Memverifikasi data-data. Buat apa? Ya buat file saya ya, yang bermanfaat untuk membangun ya politisi yang praktek politik yang jauh dari korupsi. Begitu. Ya, baik. Nah, Pak Sugeng, ada pertanyaan begini, apa saran Pak Sugeng terhadap mungkin para mahasiswa hukum, lulusan hukum, advokat yang masih muda, karena mereka menjadi advokat itu termotivasi karena melihat advokat kok penampilannya glamor, kelihatannya uangnya banyak dan sebagainya. Setelah melihat Pak Sugeng ternyata kok enggak. Nah, itu seperti apa? Apakah ada yang diarahkan menjadi seperti Pak Sugeng? Ya, saya begini ya. Ketika adik-adik memilih fakultas hukum itu motivasinya apa ya? Itu harus berangkat dari nawaitunya. Saya dulu waktu masuk fakultas hukum, motivasi saya itu membela masyarakat yang tertindas waktu saya masuk fakultas hukum ya. Karena saya adalah korban. Keluarga kami juga korban penggusuran. Ini adalah latar belakangnya. Saya memilih fakultas hukum. Nah, adik-adik itu pilih fakultas hukum karena gagal di tempat lain, ya, baru pilih fakultas hukum, atau mau menjadi penegak hukum yang menegakkan keadilan. Kalau begitu, ya belajarlah pada senior-senior yang memang memiliki visi penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Bukan yang mencari uang. Salah jalan nanti kalau misalnya bergabung dengan kantor-kantor atau senior yang pakaiannya glamor, ya, yang cuma cari uang, salah jalan. Dan ini banyak terjadi, ya. Itu saja saran saya. Karena harus ingat, ya, ilmu hukum itu mengabdi kepada kemanusiaan, ya. Advokat itu mengabdi kepada punya aspek, salah satunya adalah aspek mengabdi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, nilai kemanusiaan itu adalah menilai untuk diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak asasi. Dia miskin, dia buruh, dia orang yang pinggiran, dia harus memiliki hak yang sama. Makanya saya kritis kepada praktek-praktek yang menindas, ya, kayak di Rempang, kasus Wadas, ya, kasus IKN. Ini praktek-praktek yang mengabaikan harkat martabat dan merendahkan martabat manusia sekedar untuk membangun proyek mercusuar, ya. Ini tidak akan kekal, ya. Oleh karena itu, kalau advokat memiliki pandangan seperti ini, dia akan menjadi agen perubahan untuk bangsa ini. Tapi sedikit ini, Mas. Karena ya kepedulian, keberanian, ya, siap menanggung resiko, udah barang langka sekarang, ya. Ya, baik, luar biasa pencerahannya Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Mudah-mudahan ini memberi semangat pada kita semua untuk terus berjuang di dalam penegakan hukum dan membantu masyarakat yang lemah, dan mudah-mudahan masih ada lah yang mau meniru jalan yang diambil oleh Pak Sugeng Teguh Santoso.
Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, Sukses. Mas Bambang. Oke, Mohon baik. maaf, agak Wassalamualaikum. berisik. Mohon maaf. Ya, Waalaikumsalam. baik. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.